Dengan semua gemerlap dari scene pertarungan di One Piece, saya selalu merasa kalau kita suka melupakan pertarungan-pertarungan klasik di One Piece, terutama fight di arc pre-time skip, lebih spesifik lagi, pre-arc-nya Marineford. Karena sebagai pembuat video di YouTube yang gemar membahas One Piece, saya memaksa diri saya sendiri untuk menonton ulang One Piece ketika ada waktu luang. Dan meskipun tingkat power level di One Piece sekarang sudah sangat tinggi, saya selalu merasa fight di episode-episode awal One Piece selalu terasa lebih memorable. Setiap fight menunjukkan keunikan dari setiap Straw Hat Pirates, dan meskipun hal tersebut masih ditunjukkan di arc-arc post-time skip, saya selalu merasa di setiap fight One Piece yang jadul, keunikan ini lebih ditonjolkan, dan menurut saya ini normal. Karena pada pertarungan di pre-time skip, kita selalu dibuat menjadi lebih kenal dan lebih personal dengan Straw Hat Pirates. Karena di akhir pertarungan, kru Straw Hats akan selalu berakhir tidak hanya menjadi pemenang, melainkan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Dan satu arc yang selalu terasa spesial di hati saya adalah pertarungan di arc Alabasta. Karena untuk semua karakter Straw Hats, kecuali Luffy, tema pertarungan semua kru Straw Hat adalah melawan kelemahan diri mereka sendiri. Usopp dan Chopper yang harus bekerja sama untuk pertama kalinya, Sanji yang harus memutar kepala ketika melawan kelemahannya sendiri, yaitu tidak bisa menyerang perempuan, Nami yang selalu berusaha untuk kabur harus melawan ketakutannya sendiri, dan Zoro yang harus melawan limitasinya. Semua fight yang dilakukan Straw Hat di Alabasta menjadi basis untuk pertarungan-pertarungan mereka selanjutnya di sepanjang series. Tapi, ada satu hal yang unik, yaitu di pertarungan Luffy versus Crocodile. Karena untuk pertama kalinya, Luffy berhasil dikalahkan. Dan jika Crocodile benar-benar serius dan menghabisi Luffy di pertemuan pertama dan keduanya, cerita One Piece pastinya tidak akan sampai 1000 episode seperti sekarang. Beberapa orang menganggap ini adalah plot armor dan ya saya tidak bisa membantah sepenuhnya adanya plot armor di kondisi ini. Tapi jika tidak ada plot armor, maka kita juga tidak akan punya cerita seperti Naruto, Bleach, Fairy Tail, dan ratusan shonen manga lainnya. Tapi, ada satu hal yang lebih spesifik yang saya ingin bahas di video ini. Ada satu hal yang selalu membuat diri saya merinding setiap kali menonton ulang episode One Piece ketika pertandingan final Luffy melawan Crocodile. Dan awalnya saya tidak tahu kenapa, tapi setelah menonton scene ini berulang kali, akhirnya saya menyadari satu hal yang membuat pertarungan ini berbeda dengan pertarungan lain di series One Piece. Sebuah lagu orkestra dengan tone dramatik dipakai di background pertarungan klimaks ini, dan ini bukanlah lagu sembarangan. Ini adalah lagu simfoni nomor 9 dari komposer legendaris Antonin Dvořák yang berjudul From the New World. Lagu yang secara tema dan judul benar-benar menggambarkan simbolisme dari pertarungan ini. Luffy yang akan membawa dunia baru ke tatanan dunia lama One Piece yang diwakili dengan Crocodile sang si Chibukai. Dan kalau kalian merasa kalian pernah mendengar lagu simfoni ini tapi entah di mana, kalian mungkin memang pernah mendengarnya. Karena lagu ini memang sering sekali dipakai di media-media lain seperti film dan game. Dan yang paling sering sekarang dipakai adalah sebagai bagian dari entrance music WWE Superstar Gunther. Dan percaya atau tidak, ini adalah satu-satunya momen di serial One Piece di mana Toei melakukan needle drop, sebuah istilah dalam teknik pembuatan film, yaitu mengambil lagu asli yang dipakai di scene yang bukan bagian dari original soundtrack, ataupun opening dan closing yang spesifik dibuat untuk sebuah series atau film. Selain itu, menurut saya, bukan sebuah kebetulan Luffy bertarung dengan Crocodile di makam bawah tanah di kota Alabasta dan berakhir dengan Luffy memukul Crocodile sampai keluar menembus dari bawah tanah. Luffy membongkar tatanan dunia lama dari bawah sebagai pendatang baru yang awalnya bukan siapa-siapa yang naik dan siap mengacaukan sistem di dunia One Piece untuk selamanya. Dan menurut saya, ini adalah satu momen yang harus ditonton di anime, karena melalui media anime, kita bisa merasakan tingkat signifikansi dari pertarungan ini. Dan meskipun saya tahu bahwa sudah ada lebih banyak scene pertarungan di One Piece yang lebih bagus dari segi grafis dan animasi, tapi menurut saya, pertarungan Luffy versus Crocodile adalah pertarungan paling simbolis
di serial One Piece. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa fight paling memorable di One Piece menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis di komentar, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.